Saudara sekalian, sahabat opini kebangsaan, selamat datang kembali di PJPGT Channel Opini Kebangsaan. Kali ini kita akan membahas isu yang sangat penting dan relevan dalam konteks politik dan kepemimpinan Indonesia pada saat ini dan beberapa waktu ke depan, yaitu berhubungan dengan pemimpin nasional serta tantangan yang dihadapi bangsa kita ke depan. Dalam sebuah topik, tantangan dan masa depan Indonesia di bawah kepemimpinan presiden yang baru. Saudara, apakah kita siap memasuki era baru dengan kepemimpinan yang akan membawa negara ini menuju masa depan yang lebih baik, atau justru negara kita, bangsa kita akan mengalami kehancuran? Untuk menjawab pertanyaan di atas, mari saudara sekalian kita bahas bersama-sama. Saudara, sebagaimana kita tahu bahwa transisi kepemimpinan adalah momen yang kritikal bagi sebuah negara. Untuk negara kita, kepemimpinan nasional akan mengalami perpindahan pada tanggal 20 Oktober 2024 akan datang. Di sini bukan hanya terjadi perubahan pemimpin dari presiden lama ke presiden yang baru, tetapi juga digantungkan harapan rakyat terhadap pemimpin baru tersebut. Sebagai negara demokrasi, Indonesia telah melalui berbagai fase dalam sistem politiknya. Mulai dari masa-masa sulit di era parlementer hingga stabilitas yang mulai terbentuk setelah amandemen konstitusi yang membuat sistem presidensial kita lebih kokoh. Saat ini kita berada di ujung masa kepemimpinan Presiden Jokowi, dan banyak yang bertanya-tanya bagaimana masa depan ini akan terbentuk. Ada perbincangan yang mengatakan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi telah mencapai banyak hal, mulai dari stabilitas ekonomi hingga keberhasilan dalam menghadapi pandemi. Namun pertanyaannya, apakah kita bisa mempertahankan capaian ini atau bahkan melampauinya di bawah pemimpin baru Presiden Prabowo Subianto? Banyak pengamat politik berbicara tentang konsep soft landing dan hard landing dalam konteks pergantian kepemimpinan nasional. Istilah ini merujuk pada bagaimana seorang pemimpin menyelesaikan masa jabatannya dan bagaimana ia meninggalkan negara kepada penerusnya. Soft landing berarti transisi yang berjalan lancar, di mana presiden yang lama meninggalkan negara dalam kondisi stabil dan siap untuk maju ke tahap berikutnya kepada para penerusnya. Di sisi yang lain, hard landing atau bahkan crash landing menunjukkan transisi yang penuh dengan masalah, di mana negara berada dalam krisis atau ketidakdisiplinan dan instabilitas. Menurut para pakar, Presiden Jokowi tampaknya akan mengalami soft landing. Namun juga tidak sedikit yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi akan berada pada posisi hard landing.
Popularitasnya yang masih tinggi dengan approval rating di atas 70% masih jauh lebih baik dibandingkan dengan presiden sebelumnya menjelang akhir masa jabatan mereka. Ini adalah indikasi dari Presiden Jokowi yang akan mengalami soft landing. Ditambah lagi dengan stabilitas politik juga terlihat cukup baik, dengan mayoritas partai politik yang mendukung pemerintahan Jokowi. Tetapi jangan lupa, meski juga ada beberapa perbedaan pendapat dengan partai besar PDI Perjuangan. Bahkan dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih berikutnya menjadi indikasi bahwa transisi kepemimpinan ini mungkin juga akan berjalan mulus. Tetapi dugaan dari beberapa para analis dan aktivis bahwa Jokowi tidak akan sempat mengalami soft landing, tetapi dia akan berada pada posisi hard landing, bahkan crash landing. Saudara, terlepas dari apakah Presiden Jokowi akan mengalami soft landing, hard landing, atau crash landing, salah satu tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan adalah bagaimana memanfaatkan bonus demografi. Sebagaimana kita ketahui, bonus demografi adalah momen ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan penduduk yang tidak produktif. Dan ini memberikan peluang besar bagi sebuah negara untuk meningkatkan ekonomi. Namun, peluang ini hanya bisa dimanfaatkan jika ada kepemimpinan yang kuat, stabilitas politik, dan kebijakan-kebijakan yang tepat. Dalam hal ini, apakah Prabowo Subianto sebagai next presiden mampu melanjutkan fondasi yang telah kuat untuk memanfaatkan bonus demografi ini? Karena bagaimanapun tantangan untuk presiden berikutnya, dalam hal ini Prabowo Subianto yang tampaknya akan melanjutkan estafet kepemimpinan Presiden Jokowi, harus mampu tetap menjaga stabilitas politik dan memastikan bahwa ekonomi Indonesia terus tumbuh. Target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo adalah tantangan besar. Namun jika stabilitas politik terjaga, kebijakan ekonomi yang tepat diterapkan, bukanlah sesuatu yang mustahil. Namun kembali dipertanyakan adalah apakah Presiden Prabowo Subianto mampu melakukan itu. Juga perlu diketahui, selain daripada demokrasi, salah satu kunci untuk memastikan Indonesia terus maju adalah penerapan teknokrasi dan meritokrasi. Teknokrasi mengacu pada penggunaan keahlian teknis dan profesionalisme dalam pemerintahan. Ini sangat penting, terutama dalam era globalisasi, di mana tantangannya dihadapi negara semakin kompleks. Meritokrasi adalah suatu proses bagi seseorang untuk menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan harus benar-benar melalui profesionalisme
dan penguasaan terhadap teknologi dan inovasi di dalam pemerintahan. Kepemimpinan di masa depan harus mampu memadukan antara nilai-nilai demokrasi, teknokrasi, dan meritokrasi untuk menciptakan kebijakan yang efektif dan efisien. Pertanyaannya, apakah Prabowo Subianto mampu melakukan itu? Prabowo Subianto dan timnya tentu saja harus mampu menerapkan ketiga hal tersebut, yaitu demokrasi, teknokrasi, dan meritokrasi dalam pemerintahannya. Salah satu caranya adalah dengan memastikan bahwa orang-orang yang berada di kabinet adalah individu-individu yang kompeten dan ahli di bidang. Dan jangan lupa harus pula bermodal integritas, etis, dan moralitas. Hanya dengan cara ini Indonesia bisa menghadapi tantangan besar seperti perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi global, ketidakpastian mengenai pangan, dan masih banyak isu-isu domestik lainnya yang harus dikelola sedemikian rupa demi stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Kembali, apakah Prabowo Subianto mampu melakukan itu? Saudara, transisi kepemimpinan adalah momen yang krusial bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Di bawah Presiden Jokowi, Indonesia telah mencapai beberapa hal yang fundamental, walaupun masih banyak sekali hal-hal yang tidak tercapai. Dan kini tanggung jawab ada pada penerusnya, yaitu Prabowo Subianto. Kedepan, Prabowo Subianto harus bisa memastikan bahwa capaian demi capaian harus mengalami progresivitas, tidak hanya sekedar bertahan, tetapi juga harus mengalami peningkatan. Dengan tantangan global yang semakin sulit, semakin kompleks, dan pandemi yang hingga kini masih belum selesai, dan juga tidak tertutup kemungkinan ancaman dari perang dunia. Kepemimpinan Prabowo yang kuat, stabil, dan berintegritas adalah kunci untuk membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Kalau saja harapan tersebut tidak mampu dilaksanakan oleh Prabowo Subianto sebagai penerus Presiden Jokowi, maka Indonesia hanya akan menuju pada proses kehancuran. Dan harapan tentang Indonesia Emas 2045 dengan memanfaatkan bonus demokrasi itu hanya sia-sia belaka. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa, sebagai warga masyarakat dan warga negara harus tetap mengingatkan dan mengkritisi Prabowo Subianto dan pemerintahannya akan datang agar tetap konsisten di dalam memperjuangkan kemajuan Indonesia. Saudara sekalian, demikianlah bahasan kita kali ini. Sebelum kita tutup, mari kita diskusikan lebih lanjut tentang apa yang sudah dibahas tadi. Saudara jangan ragu untuk bertanya,
berbagi pendapat, dan tulis di kolom komentar. Mari kita jadikan terus diskusi dan belajar adalah cara yang benar untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Saudaraku, mari kita buat PJP Ginting Channel ini sebagai wadah diskusi yang konstruktif untuk semua anak bangsa. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update video selanjutnya. Sampai jumpa. Salam PJP Ginting Channel, opini kebangsaan. Terima kasih.